Berikutnya, kegalauan warga NU karena adanya perbedaan antara statement Ketua PBNU dengan press release PCNU Jombang terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri. Kita tahu bahwa PBNU beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan melalui semacam press release bahwa NU dan beberapa organisasi yang setuju dengan NU, katanya 14 ormas Islam, tidak mengadakan sholat tarawih, tadarus, buka bersama, dan sholat Idul Fitri. Dianjurkan semuanya dilaksanakan di rumah masing-masing karena adanya COVID-19. Sementara kemarin PCNU Jombang menyampaikan bahwa NU Jombang tetap mengadakan tarawih, tadarus, megengan, buka bersama, sholat Id sebagaimana biasa, tentu dengan mematuhi protap kesehatan terkait COVID-19, ya antara lain cuci tangan, kemudian pakai masker, tidak bersalaman, dan lain-lain. Jelas ini sangat kontradiktif, sama-sama NU. Nah, warga Nahdliyin itu kan kita kenal amat patuh pada kiai. Mana yang harus dipatuhi? Ya begini aja, bukan mana yang harus dipatuhi, tapi bagi yang condong kepada cara menghadapi COVID-19 secara rasional medis, ya silakan ikut PBNU. PBNU tampak lebih condong kepada aspek usaha daripada aspek doa. Sementara PCNU Jombang lebih condong pada aspek doa dengan tetap mempertimbangkan usaha. Bisa dianggap sama-sama benar, dan saya sangat berharap kepada aparat dan pemerintah untuk bertindak bijak, jangan tampak berat sebelah. Yang menghadapi COVID-19 dengan menitik beratkan pada usaha, silakan didukung, difasilitasi, disosialisasikan, sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan mudah. Dan jangan memusuhi, membenci mereka yang menitik beratkan pada zikir dan doa atau wilayah spiritual. Sebenarnya bukan menitik beratkan, tetap memegang teguh aspek spiritual dan dengan tetap mematuhi aspek medical. Jangan ada lagi pejabat yang ngancam-ngancam. Kemarin ada pejabat yang ngancam bahwa pokoknya kalau masih ada orang ke masjid, seret ke kantor polisi. Itu pejabat macam apa seperti itu? Kalau kalian muslim, tentu tidak begini bahasanya. Bahwa ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa, ya hak. Ulama Saudi mengeluarkan fatwa adalah hak. Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa juga hak, karena di daerah yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, dan
kami harus katakan bahwa soal kealiman ilmu agama nggak ada beda antara Arab bukan Arab. Sungguh saya lama di Arab dan saya tahu dan sering berdebat dengan ulama di Mekah bahkan, dan mohon maaf sampai hari ini apa yang saya sampaikan di depan mereka adalah kebenaran dan semakin hari semakin dipakai. Artinya apa? Artinya pengetahuan agama kita tidak kalah dengan mereka. Hanya mungkin soal bahasa Arabnya berbeda, tapi kalau soal bahasa Arab kan kita pernah di Arab atau tidak di Arab. Tapi kembali ke masalah menghadapi COVID-19, aspek spiritual tetap harus ada. Bahkan karena langsung menuju Allah SWT harus menjadi titik berat. Mohon maaf ya, kalau pasar masih dibuka, kalau mal-mal masih boleh buka, bank juga, kenapa masjid harus tutup? Sama-sama tempat umum, apalagi pasar, jelas tempat umum. Loh, itu kan untuk belanja. Iyalah, itu belanja kepentingan dunia ya penting, tapi ini kan untuk santapan spiritual juga penting. Dan sampai hari ini, mohon maaf kalau saya salah, tapi belum ada informasi orang masjid kena COVID itu selain yang di Kebon Jeruk itu, tapi kemudian diketahui negatif. Tapi baiklah, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mari kita saling harga menghargai, saling menghormati. Yang menitik beratkan pada aspek medis atau aspek medical, silakan, dan itu baik. Yang tetap mempertahankan wilayah spiritual harus kita dukung, kita hargai, kita hormati. Yang tidak baik itu adalah yang mengabaikan aspek medical. Wes gak usah masker-maskeran, gak usah wijik atau mencuci tangan. Kalau waktunya mati ya mati. Dan kemarin saya temukan di suatu pasar sapi, nggak ada yang pakai masker, juga ya sudah bebas, seperti tidak ada masalah apa-apa. Ketika diselidik, lah ya kita ini kalau harus pakai ini pakai itu, kapan kerjanya, gimana kerjanya? Mereka tetap ya menyatakan bahwa kami ini kalau tidak kerja tidak makan. Harus dimaklumi juga. Tapi tentu tidak benar kalau aspek medical diabaikan, itu jangan. Jangan juga orang tawakalnya berlebihan, wis pokoknya nyerah Gusti Allah, wis nek paencen wae mati ya mati, wis tetap ke masjid biasa saja, ndak usah pakai ini itu. Ya ndak juga lah. Aspek spiritual bagus, memang harus, masjid harus digunakan untuk Jumatan, untuk jamaah harus, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga dengan demikian moga-moga semua selamat dan tidak ada yang dipersalahkan. Sekali lagi saya menghimbau kepada para pejabat dan aparat, bersikaplah bijak, jangan menakut-nakuti rakyat atau umat, juga jangan secara overacting mendukung salah satu aspek, apakah rasional atau spiritual. Namanya pejabat itu harus ngomong, aparat itu harus menjaga, jangan sampai ada umat dan rakyat yang tersakiti, terlukai, kemudian juga tersisihkan. Moga-moga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya apapun, terutama virus corona ini, baik dengan usaha maupun dengan doa. Dan sebaiknya usaha dan doa menjadi satu paket, sehingga inilah yang cocok dengan ajaran Islam, tidak mengabaikan usaha dan tidak juga mengabaikan doa.